Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada informasi mengejutkan tentang pelarangan pembangunan gereja yang terus berulang. Menurut info ini, ada alasan ekonomi di belakang berbelit-belitnya pemberian izin pembangunan gereja. Izin itu dipersulit karena akan membawa keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Saya membaca kisah ini dari sebuah WhatsApp group. Saya tidak bisa mengutip nama penulisnya, tapi yang pasti penulisnya sangat kredibel. Dia kerap terlibat dalam memperjuangkan hak beribadat warga minoritas. Dia bercerita pernah bicara dengan puluhan pendeta dan pastor soal biaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Ternyata nilainya tinggi sekali. Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB. Ini mencakup biaya resmi dan tidak resmi. Gereja yang diceritakan ini adalah gereja kecil. Tapi ada pula gereja yang lebih besar yang mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan. Itu semua cuma biaya untuk soal perizinan ya. Tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan fisik gerejanya. Apa yang diberitakan ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami mengapa ada banyak sekali kasus penolakan pembangunan gereja. Selama ini kan kita barangkali menyangka penolakan pembangunan gereja itu terjadi semata-mata karena kepicikan berpikir kelompok-kelompok yang tidak menghormati keragaman keyakinan. Mereka mungkin percaya bahwa yang boleh hidup di Indonesia hanyalah umat Islam. Mereka mungkin percaya bahwa Kristen adalah ajaran sesat, ajaran kafir yang harus ditolak kehadirannya. Karena itu mereka menganggap adalah kewajiban mereka untuk menolak pendirian gereja. Jadi ini cuma soal kesempitan berpikir. Tapi apa yang ditulis soal penjelasan ekonomi di belakang pelarangan gereja ini membuat saya terpaksa meninjau ulang pemahaman saya. Sebetulnya sih sudah cukup lama saya mendengar adanya selentingan soal pemerasan ini. Tapi selama ini saya menganggapnya sekedar sebagai desas-desus tak berdasar. Kini karena yang bicara adalah seorang tokoh yang memang terlibat langsung dalam perjuangan pembangunan gereja, dugaan soal pemerasan ini menjadi sesuatu yang mungkin sekali benar adanya. Proses pembangunan rumah ibadah di Indonesia memang berbelit-belit dan harus melalui berbagai tahapan dan instansi. Anda mungkin tahu, pendirian rumah ibadah harus merujuk pada peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri pada 2006. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana pembangunan gedung lainnya, pihak pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Tapi khusus untuk pembangunan rumah ibadah, ada sejumlah tambahan persyaratan khusus. Pertama, harus ada daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota. Persyaratan pertama mungkin yang paling mudah dipenuhi. Kita dapat membayangkan persoalan yang mulai muncul di tahap kedua. Di tahap ini bisa saja walau di awal tanda tangan tersebut dikumpulkan, tapi kondisi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Saya misalnya bisa menggunakan contoh gereja HKBP Philadelphia. Untuk pembangunan gereja, mereka sudah mendapatkan 259 tanda tangan warga setempat pada 2008. Namun, itu ternyata tidak cukup membuat Departemen Agama dan FKUB mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dari dua lembaga itu tidak kunjung dikeluarkan, tanpa alasan. Dalam suasana serba tidak pasti, pada Desember 2009, jemaat gereja memutuskan untuk melakukan ibadah Natal di lokasi tanah gereja yang dimohonkan. Ini mengundang unjuk rasa warga yang menolak gereja. Massa bahkan menduduki lokasi tanah gereja serta memblokir jalan menuju lokasi. HKBP Philadelphia memutuskan beribadah di balai desa. Namun itu pun dibubarkan massa yang berusaha menghentikan ibadah tersebut. Pada 2010 bahkan keluar surat dari Bupati Bekasi yang membatalkan pembangunan gereja. Gereja mengajukan banding ke PT UN. Pada 2012, PT UN mengeluarkan keputusan pembatalan keputusan Bupati dan memerintahkan agar pembangunan gereja dapat dilanjutkan. Tapi itu pun tidak mempan.
Sepanjang yang saya tahu, pembangunan gereja HKBP Philadelphia itu tidak pernah jadi dilaksanakan. Jadi perizinan pembangunan gereja memang bisa sedemikian berbelit-belitnya. Tapi sekarang saya baru tahu bahwa perizinan itu bisa dipermudah kalau gereja bersedia membayar. Tapi memang bukan cuma satu pihak yang harus dijejali dengan uang. Ya oke, pertama-tama ada warga. Bisa saja warga sekitar lokasi pembangunan gereja tidak keberatan. Tapi bisa saja kemudian ada massa yang beramai-ramai mendatangi gereja untuk mengancam dan secara tidak langsung minta imbalan bayaran kalau gereja berharap mereka diam. Ini mengingatkan saya pada perilaku preman berjubah yang sering merazia tempat-tempat hiburan malam. Mereka itu sebenarnya bukan sedang memerangi kemaksiatan. Mereka sebenarnya sedang minta cuan pada para pemilik klub-klub malam itu. Kalau harganya pas, mereka tidak akan lagi berkicau. Saya juga ingat cerita tentang majalah Playboy yang dulu didemo kelompok-kelompok itu. Para pemrotes memeras pemimpin redaksi Playboy agar membayar mereka, membiayai perjalanan ke Bali, dan memfasilitasi mereka berlibur di Pulau Dewata itu, bila berharap demonstrasi dihentikan. Menurut sang pemret, mereka bahkan meminta Playboy membayar perempuan-perempuan di Bali untuk menemani mereka bercinta di Bali. Singkat kata, alasan mereka untuk menyerang Playboy bukanlah alasan agama, melainkan alasan mencari keuntungan. Kisah itu sekarang kembali mampir ke kepala saya ketika saya mendengar kisah dugaan pemerasan di belakang perizinan gereja. Mereka menolak pembangunan gereja juga karena alasan duit. Dan pihak yang harus dibayar bisa saja bukan sekedar para pengunjuk rasa. Agar gereja bisa berdiri, harus ada rekomendasi dari Departemen Agama dan FKUB. Mengingat kultur korupsi di Indonesia, sangat mungkin di instansi-instansi ini perlu ada uang pelicin. Bila itu memang terjadi, tidak mengherankan bila gereja harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk memperoleh izin pembangunan. Ini tentu sangat berbeda dengan umat Islam. Pembangunan masjid dan musola bisa berlangsung dengan damai, aman, dan cepat. Saya bahkan tidak yakin masjid-masjid dan musola-musola yang dibangun di Jakarta juga harus melewati proses berbelit seperti yang dialami umat Kristen. Bila soal pemerasan ini benar terjadi, kita tentu layak marah. Pemerintah harus melakukan pembenahan dan perubahan terhadap proses pemberian izin ini. Harus ada transparansi. Bila sebagian masyarakat menolak misalnya, harus ada alasan yang masuk akal mengapa ada penolakan. Demikian pula bila rekomendasi tidak kunjung diberikan. Itu juga harus dilandasi alasan yang kuat. Dan bila memang ada pemerasan, pemerintah harus membuka hotline tempat di mana masyarakat bisa mengadu. Kita harus bersama melawan kejahatan para preman yang mengancam dan memeras umat beragama yang sedang berusaha menjalankan kewajiban sesuai dengan keyakinan mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.